Siapa yang mencintai Tuhan itu ya mencintai sesamanya. Tetapi orang yang menindas sesamanya ya melukai suara Tuhan. Jadi Tuhan itu ditemukan ketika manusia berjumpa dengan sesamanya, memiliki welas asih dan sikap memberi itu. Dan itu nampak sekarang ini dalam bagaimana epidemi COVID ini. Bagaimana kerjasama lintas agama itu terjadi. Itu kan penggayatan terhadap Tuhan. Tuhan itu kan sebutan nama, masing-masing agama mempunyai sebutan nama, tetapi intinya kan satu. Istilahnya Gus Dur itu menarik, yaitu masing-masing itu punya kamarnya sendiri-sendiri. Dan ketika orang mulai beribadat, itu masuk dalam kamarnya sendiri. Tetapi ketika kita berjumpa dengan sesama, ya seperti meja makan, kita makannya bareng-bareng itu. Sehingga kalau kita bicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, itu zat yang tertinggi. Nah, zat tertinggi itu adalah sesuatu di mana manusia menemukan kedamaian, menemukan sifat welas asih, menemukan keperpiaan pada mereka yang lemah, yang kecil. Jadi Tuhan itu kan ditemukan dalam diri manusia ketika manusia mengakui keterbatasannya, mengakui kekurangannya. Dan itu dalam teologi Katolik jelas sekali, misalnya bagaimana Agustinus ketika dia menjelaskan mengenai Trinitas, dia ditertawain oleh anak-anak itu. Karena menurut anak-anak itu ketika Agustinus menegur, mengapa engkau membuat sumur waktu itu dia di sebuah tempat di pantai, kemudian anak itu menggali untuk memindahkan air dari laut memindahkan ke sumur itu tidak mungkin. Lah anak itu juga mengatakan pada Agustinus, kamu juga tidak mungkin menjelaskan misteri Tuhan itu. Karena misteri Tuhan itu sesuatu yang bagi kita sulit hanya dipahami. Semakin orang yang berbagi, semakin orang tidak egois, semakin orang tidak reaktif, nah itu Tuhan ditemukan. Jadi hakikat Tuhan itu adalah pengetahuan yang terbesar itu ya takut pada Tuhan. Lah orang yang takut pada Tuhan itu apa? Melakukan kebajikan. Lah orang yang melakukan kebajikan itu adalah melaksanakan kesejahteraan umum itu sebagai hukum tertinggi. Jadi sebenarnya setiap agama mengajarkan sifat-sifat welas asih, sikap-sikap saling menyintai, sikap-sikap saling memberi. Semakin dalam penggayatan orang terhadap agama orang lain, ya sikapnya semakin inklusif. Dan itu bisa menunjukkan almarhum Gus Dur yang bisa berjumpa dengan semua tokoh agama, bahkan berjumpa dengan orang yang dalam tanda kutip kita katakan bahwa orang itu tidak beragama. Tetapi bagi Gus Dur, kemanusiaan itulah di mana titik temunya, dan itulah kita mencintai Tuhan kita. Sehingga Soekarno itu bagus sekali merumuskan agama dan kebudayaan itu. Jadi beragama yang berkebudayaan itu adalah agama yang mau menjadikan inspirasi batin, bukan menjadi aspirasi kepentingan. Maka Soekarno mengatakan, kalau kamu jadi Katolik, ya jadi Katolik Indonesia, Kristen Indonesia. Artinya, agama itu harus dijiwai dalam kebudayaan, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat kita. Maka dalam agama itu butuh kelembutan. Lah karena agama membutuhkan kelembutan dan cinta, pemberian diri, maka agama yang otentik itu adalah ketika kita menggayati nilai-nilai ketuhanan itu dengan memiliki sifat-sifat welas asih, sifat kebersamaan, dan sifat-sifat menjunjung tinggi persaudaraan sejati. Jadi wajah Tuhan itu ditemukan ketika kita cinta kepada sesama. Kalau kita menghina sesama, ya menghina Tuhannya, gitu loh. Maka agama itu sarana alat, gitu loh. Maka agama itu adalah tempat di mana manusia menemukan kedamaian, manusia menemukan nilai-nilai kemanusiaannya, maka agama adalah sebagai sarana menuju kepada Sang Yang Ilahi itu. Jadi dalam agama, tindakan beragama itu adalah, agama itu bukan A besar, A-nya kecil, tapi Tuhan itu yang besar, T-nya itu. Maka dalam beragama membutuhkan sebuah kesadaran loncatan dari diri kita, agar kita tidak egois dan mengklaim kebenaran mutlak itu hanya milik kita. Karena nilai-nilai universal agama itu hampir di setiap agama itu ada.
Dan Tuhan menciptakan agama itu bermacam-macam. Hanya cara dan ritualnya yang berbeda-beda. Maka semakin kita beriman, ya semakin kita memiliki welas asih itu dan memiliki kepedulian. Maka dalam Nostra Aetate dijelaskan bahwa Gereja Katolik mengakui bahwa ada kebenaran di lain, ada kebenaran, nilai-nilai ketuhanan itu bersifat universal itu. Maka gereja mengatakan, mari kita bersama-sama memperjuangkan 4 perkara. Kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan kasih itu. Itu yang menjadi modal bersama kita untuk mewujudkan bagaimana agama menjadi welas asih. Sehingga hubungan Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, Mukti, itu akhirnya mereka punya komitmen bersama bahwa rumah ibadat itu menjadi tempat kediaman Tuhan yang harus dijaga bersama, dan komitmen bersama agama itu harus berpihak kepada kemanusiaan. Semua kebencian, semua yang penuh dengan kekerasan hendaknya dihentikan. Karena pada dasarnya agama itu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran. Dan itulah Pancasila. Jadi kalau kita bicara Pancasila, sebenarnya semua nilai-nilai agama ada di situ. Karena nilai-nilai Pancasila itu, 5 sila itu sebenarnya adalah aktualisasi dari penghayatan masing-masing kita beragama di Indonesia ini. Juga kepercayaan. Semua sama mengajarkan itu. Hanya problem kita kerap kali, kita dalam beragama itu tidak otentik. Karena menganggap diri kita itu terlalu formal dan ritual, sehingga kerap kali agama menjadi aspirasi kepentingan kekuasaan politik, bukan inspirasi batin. Kalau agama menjadi inspirasi batin, ya orang memiliki kejujuran, punya integritas, punya sikap suara hatinya terhadap kejahatan, dan orang-orang tersebut hidupnya jujur, tidak memiliki artinya Tuhan itu menjadi ketakutan. Dan itu terjadi bagaimana Hatta, orang yang taat, orang beriman, untuk membeli sepatu Beli aja dia menabung sampai meninggal, dia tidak punya keinginan itu. Kalau Hatta menggunakan kekuasaan, ya tinggal gampang, telepon itu bisa 1 truk datang. Tetapi karena dia beriman, memiliki integritas kejujuran, itu kan orang-orang seperti itu kan akhirnya menjadi inspirasi batin. Kan? Misalnya cerita Gus Dur ke saya, bagaimana setiap kali dia datang ke Romo Mangun menyimpan sajadahnya di atas itu, di atas lemari. Terus ditanya Gus Dur, kenapa Romo harus disimpan di situ? Ya, supaya kalau anjing lewat itu tidak bisa dilewati. Artinya apa? Menghormati. Orang-orang yang beragama itu otentik itu saling menghargai, saling menghormati dan menjaga kesucian dan kesakralan dari masing-masing keyakinan dan kepercayaan. Dan itu terjadi kok hubungan baik bagaimana hubungan Nasir dan Kasimo. Setiap kali Idul Fitri, sholat Id pertama, Kasimo memberikan salam Idul Fitri. Tapi sebaiknya Natal pertama, Nasir datang ke Kasimo. Itulah orang-orang yang beragama otentik. Sehingga seperti cerita Bibi, bahwa dia bisa berdoa, bersolat di salah satu gereja di Jerman. Ketika ketemu Romo Mangun, terus ditanya oleh Romo Mangun, mengapa kamu sholat di gereja nggak ada masalah? Nggak ada masalah, Romo. Kan Tuhan bisa ditemukan di semua tempat. Artinya, keberimanan itu adalah mengatasi ruang dan waktu. Maka kalau sekarang di Eropa, di Jerman, banyak gereja-gereja membuka diri karena masa COVID ini untuk saudara-saudara Muslim untuk mengadakan misolat, itu sebagai bagian dari iman, di mana Tuhan ditemukan di suatu tempat, dan Tuhan itu lebih besar sebenarnya daripada agama. Karena agama itu kecil, yang besar itu kan Tuhannya. Agama itu sarana menuju kepada Tuhan. Hanya kerap kali kita lupa, agama itu kerap kali dijadikan ritual, kemudian kita menganggap diri kita itu menjadi Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang kerap kali kehilangan sifat-sifat keilahian, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk saling mengasihi dan saling berbagi, dan kita satu dengan yang lain harus saling menghormati, bahkan mewujudkan persaudaraan di antara anak bangsa. Intinya adalah semakin kita beriman, ya semakin kita menjadi Pancasila itu.
Itu gagasan-gagasan yang ingin saya coba kemukakan bahwa Tuhan itu ditemukan ketika kita menghayati Pancasila itu. Begitu secara ringkasnya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dalam diskusinya. Terima kasih.